Melanjutkan terpotong tadi kepada Bu Eni Srihartati dari Indef. Bu Eni, seberapa besar sebenarnya ketergantungan Indonesia terhadap produk Prancis? Tadi disebutkan oleh Bang Kapitra bahwa ini bisa saja takutnya merugikan juga pihak Indonesia kalau kita memboikot produk-produk dari Prancis begitu. Iya, Mas Alfa. Jadi memang ada beberapa yang vital mungkin ya untuk beberapa komponen pesawat gitu. Nah, yang vital banget ya nggak perlu diboikot gitu, karena kan juga sanksinya tidak signifikan gitu. Tapi kalau yang produk-produk lifestyle, pertama produk-produk tersebut juga nggak penting-penting amat gitu kan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Dan alternatifnya juga banyak, misalnya tas-tas branded itu kan selain Prancis juga banyak gitu kan. Dan sementara ini karena COVID juga pasti dengan sendirinya masyarakat juga sudah mengurangi permintaan untuk itu, parfum dan sebagainya. Yang sifatnya lifestyle ini nggak punya pengaruh penting buat perekonomian. Dan kalau itu masyarakat sebagai bentuk reaksi itu memboikot untuk sementara, ini bisa menjadi tekanan yang cukup efektif, apalagi kalau ini dilakukan oleh seluruh muslim di dunia. Kenapa? Karena pasca COVID ini perekonomian Prancis kita lihat triwulan 2 kemarin terkontraksinya cukup dalam, 19,6% minusnya gitu kan, dan triwulan 1 pun juga sudah minus. Jadi tanpa boikot saja ini ekonominya sudah babak belur. Mestinya Macron berpikir betul apapun setiap langkah ataupun juga statement politik ini kan punya dampak. Nah, sehingga sekarang kalau sampai dunia Islam ini memboikot produk-produk Prancis, tentu ini akan semakin memperburuk perekonomian di Prancis. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Ulil. Mas Ulil, dengan catatan-catatan yang ada, saat ini saja Prancis sudah babak belur, ditambah lagi ada 7 negara yang sudah fix, yang sudah confirm memboikot produk-produk Prancis. Kira-kira akankah Macron ini merubah pandangannya, merubah sikapnya menjadi lebih melunak lagi, dan meminta maaf mungkin kepada masyarakat muslim seluruh dunia? Jadi gini Mbak ya, tindakan boikot ini harus kita letakkan secara proporsional. Ini tindakan simbolik ya. Jadi ini simbol protes dunia Islam terhadap sikap pemerintah Perancis, terutama Presiden Macron ya. Jadi ini simbol ya. Apakah Macron akan mundur? Dia sudah nulis tweet, dia tidak akan mundur, tidak akan menarik kembali pernyataan dia. Tetapi dia mulai menghaluskan komunikasinya. Jadi artinya tekanan dan reaksi dari dunia Islam ini ada pengaruhnya juga. Jadi dia mengatakan bahwa saya mengerti kemarahan umat Islam terhadap apa yang terjadi di Perancis, tetapi saya tidak akan mundur. Nah, menurut saya memang Perancis ini ada masalah domestik yang kompleks sekali. Misalnya sekitar satu setengah tahun lagi akan ada pemilu di Perancis ini. Jadi Macron ini juga sebetulnya sedang memainkan suatu kartu politik domestik untuk menarik simpati para pemilih di Perancis untuk melawan partai Front Nasional yang terkenal anti imigran dan anti yang Islamofobik ya, anti Islam. Bang Ulil, ya. mohon maaf kami potong dulu, kami harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin bertanya lagi kepada Bang Ulil. Bang Ulil, kalau melihat posisi dari Macron yang sepertinya ingin mempertahankan posisinya di depan calon pemilihnya yang kebanyakan merupakan anti-Islam di sana, apakah tekanan dari luar seperti dari Indonesia misalnya, apakah perlu ditambah lagi dengan cara misalnya mungkin dengan menarik dubesnya dari sana untuk kembali ke negaranya masing-masing? Dari Indonesia seperti apa? Kalau bagi saya nggak perlu Mas ya. Jadi ini diplomasi antar bangsa ini kompleks. Jadi kita penting mengirimkan satu pesan kepada pemerintah Perancis, kepada negara-negara lain bahwa kita punya concern, kita marah ya. Tetapi kita juga tahu batasnya gitu. Jadi kita juga mengapresiasi Perancis itu juga punya masalah internal dengan tindakan kekerasan atas nama agama. Jadi Perancis itu mengalami insiden terorisme itu berkali-kali Mas. Sama dengan kita pernah mengalami bom Bali 1, 2, bom Kuningan dan seterusnya. Mereka juga sama. Jadi sebetulnya yang dihadapi oleh Macron dengan Pak Jokowi itu persis sebetulnya. Cuma saya agak kurang sreg dengan cara Macron ini mengatur komunikasinya. Itu memang menyakiti dunia Islam dan itu perlu kita ingatkan itu. Oke, baik.
Nah, sampai saat ini memang Macron tampaknya sudah mulai melunak, tapi belum meminta maaf kepada umat Islam dan merasa bahwa tidak ada yang salah dari statementnya, itu menurut Macron. Nah, kalau dari MUI sendiri, saya ingin ke Ustadz Tengku Zul. Ustadz, lantas apa lagi yang harus kita lakukan jika Perancis, jika Emmanuel Macron belum juga kunjung meminta maaf kepada umat Muslim dunia? Ya, saya pikir begini ya. Orang Islam itu kan 1,9 miliar. Bukan jumlah yang sedikit. Jadi kalau semuanya menyetop segala macam keperluannya dengan Prancis, itu bisa-bisa tahun depan pemilu itu Macron terjungkal dari presiden, kedudukan presidennya di Prancis, kalah dia. Sebab orang bagaimanapun akan memikirkan perutnya, memikirkan makan anak istrinya. Nah, kalau misalnya kalau kami orang Islam, kita kan orang Islam ini disuruh fatonah juga, cerdas. Tetapi berkorban untuk Rasulullah, untuk agama itu juga jauh lebih penting. Kalau misalnya beras itu satu-satunya hanya diimpor dari Prancis, beras, makanan pokok kita, tidak ada negara lain kecuali dari Prancis. Orang Islam Indonesia untuk menyetop penghinaan terhadap nabinya, berhenti makan beras. Kita makan tiwul, makan keladi, makan singkong. Demi apa? Supaya Prancis tahu sikap kita itu tidak senang atas penghinaan terhadap nabi kita, dan kita rela mati untuk menjaga kehormatan agama kita, nabi kita, Quran kita, Allah kita. Itu sinyal itu penting diberikan. Soal dampaknya besar atau kecil, Allah nggak lihat itu. Allah lihat pengorbanan kita membela nabi kita, membela agama kita. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, itu seekor burung kecil membawa air memadamkan api yang sebesar gunung. Apinya belum jatuh, airnya belum jatuh ke api sudah jadi uap. Kawan-kawan si burung bilang, gak ada gunanya kamu memadamkan api itu dengan paruhmu yang kecil bawa air setetes. Tapi sang burung mengatakan, saya tidak peduli. Yang penting apa yang bisa saya pakai, apa yang bisa saya buat untuk membela kehormatan Nabi saya, itu saya lakukan. Dan itu membuat burung itu terhormat di dunia dan akhirat. Diharamkan dimakan itu burung dalam Islam karena menghormati pengorbanan sang burung itu. Itu saya pikir itu umat Islam itu nggak sedikit kok, 1,9 miliar. Berkorban sedikit untuk agama, untuk Nabi, biasalah. Kalau nggak begitu nggak ada harga diri orang Islam. Dikit-dikit, oh kalau kita rugi jangan, kalau kita untung baru kita buat. Islam ini bukan untung rugi fisik aja. Yang paling penting adalah untung batiniahnya, agar kehidupan beragama untuk anak cucunya dan harga diri bangsa yang beragama Islam ini seluruh dunia bisa dijaga dan dihormati oleh orang lain. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Ustadz Tengku Zul sudah memberikan pencerahan di akhir dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih juga para narasumber yang lain, Bang Kapitra, Bu Eni dan juga Bang Ulil sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang kali ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.